Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil analisis jurnal evaluasi pembelajaran SD dari kelompok 7. Kelompok 7 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dewi Kusuma Wardani dengan NIM H20195, yang kedua ada Muhammad Nur Afnan dengan NIM H2010254, dan yang ketiga ada Nurul Suci Daniati dengan NIM H2010180. Jurnal pertama yaitu yang berjudul Pengembangan E-Evaluation berbasis aplikasi Hot Potatoes untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Nama penulisnya Arnelia Duyasa, Ketut Swastika, Siti Alisa Nur Zubaidah. Dengan nama Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, volume 4 nomor 1 tahun 2020 halaman 1-7. Dalam jurnal ini ada abstrak yang berisi hasil rata-rata ujian sekolah berbasis komputer atau USBK siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2018-2019 pada mata pelajaran matematika mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan siswa belum terbiasa mengerjakan evaluasi pembelajaran berbasis komputer. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan e-evaluation berbasis aplikasi Hot Potatoes yang layak, praktis, dan efektif untuk materi pecahan, FPB, KPK, dan aproksimasi. Kemudian ada pendahuluan. Berisi, teknologi informasi memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan manusia. Teknologi merupakan sarana yang penting di era revolusi industri 4.0 karena semuanya bisa diperoleh dengan mudah. Teknologi informasi berkembang dengan pesat pada aspek dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam membangun peradaban manusia. Kualitas pendidikan harus ditingkatkan agar dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Ari Kunto 2009, untuk mengetahui tingkat ketercapaian kualitas pendidikan yang diharapkan, diperlukan adanya proses evaluasi. Teknologi yang berpotensi untuk membantu tercapainya tujuan evaluasi adalah e-evaluation berbasis aplikasi Hot Potatoes. Hot Potatoes adalah salah satu aplikasi pendidikan yang berisi latihan-latihan. E-evaluation berbasis aplikasi Hot Potatoes dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis serta meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian pengembangan e-evaluation berbasis aplikasi Hot Potatoes ini dilaksanakan dengan menggunakan model penelitian Research and Development atau R&D dengan model ADDIE. Menurut Masturah 2018 mengemukakan bahwa tahapan-tahapan siklus R&D model ADDIE yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Dari beberapa validasi dan uji coba yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran berbasis aplikasi Hot Potatoes yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Dalam hal kepraktisan, temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa aspek usabilitas sangat penting karena aplikasi yang dibuat akan mudah dioperasikan oleh orang awam sekalipun. Selain itu, temuan dalam pengembangan ini didukung dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa kualitas perangkat pembelajaran, khususnya evaluasi yang baik, dapat dilihat dari kriteria kevalidan atau validity dan kepraktisan atau practically. Pengembangan e-evaluation berbasis aplikasi Hot Potatoes ini berpotensi memberikan inovasi baru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa dengan penyampaian evaluasi pembelajaran tidak monoton serta dapat menambah wawasan guru untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Pemanfaatan komputer dalam evaluasi memberikan efektivitas terhadap pelaksanaan tes hasil belajar. E-evaluation juga merupakan asesmen yang dapat memberikan informasi yang menyeluruh sehingga para pengajar mampu mendapatkan informasi dari peserta didik. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu e-evaluation berbasis aplikasi Hot Potatoes merupakan produk media yang telah dikembangkan berdasarkan langkah-langkah model penelitian pengembangan ADDIE dengan menggunakan 5 tahapan yaitu analis,
yang meliputi analisis kurikulum, analisis kebutuhan, dan analisis karakteristik siswa. Desain yang meliputi perancangan bahan pembuatan media dan instrumen penelitian. Development yang meliputi pengembangan evaluation berbasis aplikasi hot potatoes dan validasi. Implementation yang meliputi uji coba produk pada siswa kelas 5 SDN Kesatrian 2 dan guru kelas 5. Dan evaluate yaitu pengevaluasian setiap tahapan untuk mengetahui ketercapaian pengembangan e-evaluation berbasis aplikasi hot potatoes. E-evaluation berbasis aplikasi hot potatoes dikategorikan layak digunakan sebagai e-evaluation berbasis aplikasi hot potatoes matematika untuk kelas 5 sekolah dasar semester 1. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, e-evaluation berbasis aplikasi hot potatoes memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat mempermudah guru dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan siswa, dan perkembangan kecerdasan siswa. Aplikasi hot potatoes ini merupakan tool untuk membuat bank soal. Aplikasi ini terdiri atas 6 program yang dapat digunakan untuk membuat materi pengajaran secara interaktif berbasis web. Kekurangannya, karena e-evaluation ini berbasis aplikasi, maka hanya bisa dilakukan jika kita memiliki aplikasinya. Dalam aplikasi berbasis web seperti ini biasanya ada kendala pada jaringan atau sinyal. Baik, di sini saya akan memaparkan jurnal kedua yang berjudul Analisis Evaluasi Pembelajaran Tematik di Kelas Rendah SDN Batu Jaya, Belendung. Adapun nama penulisnya yang pertama itu Ina Magdalena, Elvia Azimah Turrahma, Aminullah Khaironi, Nur Azizah Hilmaniah. Nama jurnal ini adalah Jurnal Edukasi dan Sains. Volume atau nomor jurnal ini yaitu 2 atau 1. Tahun jurnal yaitu 2020, halaman 177 sampai 191. Abstrak dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai evaluasi pembelajaran tematik di kelas rendah sekolah dasar negeri Kecamatan Pontianak Tenggara yang berkaitan dengan perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan evaluasi pembelajaran tematik. Hasil temuan sebagai berikut. Perencanaan evaluasi pembelajaran tematik yang ada di RPP sudah sesuai dengan SK, juga disesuaikan dengan KD yang ada di silabus. Secara hierarki, guru membuat tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi, menentukan waktu dalam merencanakan evaluasi. Adapun pendahuluan daripada jurnal ini yaitu evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Alternatif evaluasi bisa mencakupi pengukuran dan penilaian dalam pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran dan penilaian. Hasil evaluasi pembelajaran dapat memberi keputusan yang profesional. Artinya, evaluasi pembelajaran merupakan satu kompetensi profesional seorang pendidik. Kompetensi tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan guru, yang salah satu indikatornya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Menurut Asrul dan kawan-kawan tahun 2015. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu pendekatan yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena dalam analisis data, peneliti tidak menggunakan teknik statistik, melainkan dalam bentuk verbal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan evaluasi pembelajaran tematik kelas rendah sekolah dasar. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara. Tes wawancara dilakukan individual antara peneliti dengan penentara sumber dan bagian kurikulum di SDN Batu Jaya, Belendung, Kota Tangerang. Sesuai dengan informasi yang kami butuhkan, dalam penelitian ini yang menjadi sumber tes objektif adalah guru, sedangkan yang menjadi sumber data kepala sekolah SDN Batu Jaya, Belendung, Kota Tangerang. Hasil dan pembahasan. A. Perencanaan pembelajaran tematik. Berdasarkan dari data yang diperoleh dalam penelitian mengenai evaluasi pembelajaran tematik di SDN Batu Jaya, Belendung di Kota Tangerang, yaitu hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber, maka kami mendapatkan bahwa SDN Belendung Tengah 01 menggunakan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 di kelas 1 dan 3 di SDN Batu Jaya, Belendung.
Pelaksanaannya disesuaikan dengan buku pegangan guru dan buku siswa. Dalam pelaksanaan selainnya menggunakan buku guru dan siswa, guru kelas 3 menggunakan lembar kegiatan siswa untuk menunjang materi dan evaluasi yang ada pada buku guru dan buku siswa. Pada saat merencanakan evaluasi belum berdasarkan tujuan agar tidak menyimpang dari materi serta menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau sesuai dengan usia anak. Prinsip evaluasi dengan cara meminta peserta didik untuk mengevaluasi diri mereka dalam belajar berdasarkan aspek yang dinilai di SD Batu Jaya, Belendung, Kota Tangerang dengan rincian yang pertama, ketaatan pada perencanaan diperoleh sebesar 90%. Kedua, pengelolaan kelas sebesar 68%. Kemudian yang ketiga, keberanian 72%. Kemudian yang keempat, proses pembelajarannya yaitu 72%. B. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di SDN Batu Jaya Belendung, Tangerang berpusat pada siswa sehingga membutuhkan kesiapan daripada siswa. Pelaksanaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 dalam pelaksanaannya tidak dapat sepenuhnya sempurna karena pembelajaran tematik menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi di lapangan. Berdasarkan wawancara di SDN Batu Jaya Belendung, Kota Tangerang, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 meliputi yang pertama, buku guru dan buku siswa yang disediakan pendalaman materinya masih kurang sehingga guru masih perlu mengembangkan dan memperdalam lagi. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ada beberapa guru masih kurang mengembangkan pendekatan, metode, dan media pembelajaran karena masih terbiasa dengan pembelajaran lama. Kemudian yang ketiga, penulisan rapor secara deskripsi selain membuat tugas guru semakin berat juga membuat wali murid terasa tidak puas karena hasil belajar siswa tidak dalam bentuk nilai. C. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran tematik berdasarkan hasil observasi IPKG 2 dengan guru sekolah dasar Batu Jaya Belendung, Kota Tangerang berdasarkan aspek yang dinilai dengan rincian 1. Ketaatan pada perencanaan diperoleh sebesar 80%. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelas sebesar 60%. Ketiga, keberanian sebesar 68%. Keempat, proses pembelajaran sebesar 68%. Total analisis IPKG 2 pada pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh oleh guru sebesar 67%. D. Evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik guru SDN Batu Jaya Belendung, Kota Tangerang dalam melakukan penilaian lisan terhadap peserta didik secara individu dengan melihat secara langsung aktivitas di kelas seperti aktivitas bertanya, aktivitas menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam hal menilai peserta didik secara tertulis dengan cara memberikan soal yang harus dijawab oleh peserta didik sehingga diperoleh feedback terhadap kemajuan dan kemampuan peserta didik. Penilaian yang dilakukan oleh guru SDN adalah dengan mengadakan evaluasi berdasarkan prosedur tetapi kurang relevan dengan tujuan pembelajaran dan tidak melibatkan guru dan kepala sekolah dalam hal meminta masukan untuk pembuatan evaluasi serta kurang mengetahui dampak hasil daripada evaluasi yang dibuat terlihat dari hasil-hasil yang diperoleh peserta didik. Selanjutnya yaitu kesimpulan daripada jurnal ini. Secara umum, kesimpulan dalam penelitian ini adalah evaluasi pembelajaran tematik di kelas rendah sekolah dasar negeri Batu Jaya Belendung, Kota Tangerang telah dilaksanakan oleh guru dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan evaluasi pembelajaran tematik yang ada di RPP sudah sesuai dengan SK, juga disesuaikan dengan KD yang ada di silabus. Kemudian yang kedua, pelaksanaan evaluasi pembelajaran tematik sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur kelas atas maupun kelas bawah, yaitu kelas 3, yang selanjutnya menggabungkan materi dengan tema-tema. Kemudian yang ketiga, evaluasi pembelajaran tematik secara praktik dilakukan terhadap peserta didik untuk dengan mengetahui kemampuan individual serta aktivitas di kelas. Kesimpulannya adalah bahwa evaluasi pembelajaran tematik di kelas rendah sekolah dasar negeri Batu Jaya Belendung, Kota Tangerang telah dilaksanakan oleh guru sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan jurnal ini adalah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian, data-data yang digunakan dalam penelitian ini cenderung lengkap dan jelas. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya relevan pada data-data yang dikumpulkan. Walaupun data-data pada jurnal ini cenderung lengkap, namun kurang relevan. Kemudian,
Kekurangan pada jurnal ini juga terdapat pada penulisannya yang kurang rapih, baik itu dari spasinya atau titik atau komaknya dan lain-lain sebagainya, sehingga terkesan kurang rapih dalam hal penulisan. Baik, selanjutnya jurnal ketiga yang berjudul Analisis Instrumen Evaluasi Formatif pada Mata Pelajaran IPA kelas 4 SDN selembaran 3. Nama penulis Ina Magdalena, Hesti Wahyuni, Melva Isma Imelda, dan Najmi Nadliyah Taski. Nama jurnal Bintang Jurnal Pendidikan dan Sains, volume 2 nomor 1, tahun jurnal 2020 dan halaman 68-82. Selanjutnya yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa pada pembelajaran IPA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini adalah jenis esai. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SDN selembaran 3 kelas 4A yang berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembelajaran yang menggunakan instrumen penilaian formatif dan pada pembelajaran yang tidak menggunakan instrumen evaluasi formatif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Pendahuluan. Faktor penting dalam peningkatan efektivitas pembelajaran dapat dinilai dari faktor evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi pembelajaran, sehingga dapat diketahui hasil pembelajaran. Dalam proses pengembangan jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dari peserta didik, sehingga pengajar bisa menilai kemampuan siswanya dan dijadikan bahan perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Juga mengetahui kesulitan belajar, hal-hal yang belum dikuasai oleh siswa. Maka instrumen evaluasi formatif berperan penting dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dalam pembelajaran IPA, guru harus mengembangkan kesadaran siswa tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, serta menghargai alam dan segala keteraturannya. Maka instrumen evaluasi formatif berperan penting dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Permasalahan yang ditemukan adalah mengenai kurang terciptanya hasil belajar pada proses pembelajaran IPA. Dari permasalahan di atas, guru hendaknya mengimplementasikan atau merealisasikan proses pembelajaran yang lebih menarik partisipasi siswa. Guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, efektif, aktif, dan kreatif. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan cakupan dan kualitas instrumen yang digunakan dalam melakukan penilaian formatif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN selembaran 3, yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 60 siswa. Subjek diambil dari hasil observasi awal peneliti terhadap 2 kelas. Kelas 4A dipilih sebagai subjek. Kelas ini terdiri dari 30 orang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN selembaran 3 kelas 4A terkait dengan pemberian instrumen evaluasi formatif untuk melihat hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu diberikan gambaran secara umum mengenai beberapa aspek, yakni kesiswaan, tenaga guru, dan sarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran. Pada penelitian ini, pembelajaran dilakukan 2 kali pertemuan dengan tujuan pembanding pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama tidak diberikan instrumen evaluasi formatif, dan pada pertemuan kedua diberikan instrumen evaluasi formatif. Pada pertemuan pertama, guru tidak mengetahui sejauh mana siswa mampu menguasai materi pembelajaran. Tentu hal ini akan menjadi penghambat proses pembelajaran, karena tidak mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi atau belum. Berbeda dengan pertemuan kedua yang menggunakan instrumen evaluasi formatif, proses pembelajaran mengajar lebih hidup dan siswa mampu berperan aktif. Hasil observasi siswa menunjukkan bahwa kesiapan belajar siswa dalam kelas berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari catatan siswa pada mata pelajaran IPA lengkap dan selanjutnya mematuhi tata tertib sekolah.
Hasil observasi menunjukkan bahwa dengan adanya evaluasi formatif dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembelajaran dengan melakukan instrumen evaluasi formatif dan dengan yang tidak. Instrumen evaluasi formatif yang digunakan oleh guru IPA yaitu esai, yang dilakukan di akhir pembelajaran. Instrumen evaluasi ini dilakukan dengan mengerjakan tugas maupun kuis yang dilakukan setiap akhir pembelajaran. Instrumen evaluasi esai ini cukup diminati siswa, karena siswa mampu berpikir lebih kritis dan terlatih dalam memahami materinya yang diberikan, serta siswa lebih memperhatikan guru ketika memberi materi pelajaran. Dengan adanya instrumen evaluasi formatif ini, mampu meningkatkan hasil belajar siswa yang signifikan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada penelitian. Kelebihan pada penelitian ini terdapat sebuah landasan teori yang sangat relevan dengan topik penelitian, sehingga memperkuat dalam penelitiannya. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari artikel tersebut untuk para guru terlebih saat akan melaksanakan evaluasi pembelajaran atau mengukur kemampuan pemahaman siswa, dan tata kebahasaan penelitian ini sangat mudah dipahami. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini bahwa penelitian ini sangat baik dalam menjelaskan penggunaan evaluasi pembelajaran berbentuk tes formatif. Tetapi di dalam penelitian ini tidak ada data pembanding antara bentuk evaluasi pembelajaran satu dengan bentuk evaluasi pembelajaran yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis jurnal evaluasi pembelajaran SD. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.